Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 2 Juli 2025 berjudul Hidup yang Berharga. Pembaringan terakhir sebelum melepaskan ajal di akhir kehidupan kita merupakan situasi di mana tidak ada seorang pun dapat menemani kita, baik pasangan hidup kita, orang tua, teman terdekat, atau siapapun. Ruangan hidup kita akan menjadi begitu sepi dan kosong. Namun, ada satu pribadi yang dapat menemani kita. Seorang sahabat yang sejati, pasti sudah kita kenal. Namun di sini dibutuhkan membangun persahabatan secara terus-menerus. Ini fundamental, jangan anggap remeh. Jangan sampai di pembaringan terakhir orang baru menyadari bahwa ternyata gelar, kekayaan, pangkat, popularitas, kecantikan, penampilan menarik, kekuasaan, kekuatan fisik, dan apapun yang selama ini menjadi tujuan sama sekali tidak dibutuhkan. Dan itu adalah situasi yang sangat mengerikan. Ironisnya, tidak banyak gereja atau hampir tidak ada yang mengingatkan umat mengenai hal ini. Banyak orang Kristen tertipu oleh ajaran yang tidak benar. Mereka diajarkan bahwa asal percaya Yesus pasti masuk sorga. Namun tidak dijabarkan apa itu percaya. Percaya yang bagaimana dan apa pertaruhannya. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak sungguh-sungguh. Padahal pada akhirnya semua yang dikejar ternyata menguap begitu saja. Itulah yang disebut mamon yang tidak jujur. Mamon yang tidak bisa dipercayai. Atau mungkin pada waktu kita berada di ujung maut nanti, kita baru membutuhkan seorang pendeta untuk menyampaikan firman tentang hal ini. Terlambat. Keadaan atau situasi seperti itu memang sulit dibayangkan. Seseorang harus mengalaminya secara langsung untuk bisa mengerti. Pikiran dan perasaan kita sangat sulit membayangkan situasi itu. Namun tetap bisa, asalkan kita serius memperkarakannya. Sekarang saatnya kita merenung. Seandainya hari ini kita berada di pembaringan terakhir, apakah kepastian keselamatan sudah kita miliki? Maka persahabatan dan persaudaraan dengan Tuhan Yesus harus kita miliki. Suatu hari yang Tuhan berikan harus kita bayangkan sebagai hari terakhir kita. Kalau ada pertanyaan, mengapa manusia harus mati? Biasanya orang menjawab, karena manusia berdosa. Tapi ada satu jawaban yang kelihatannya tidak menyentuh, kelihatannya tidak nyambung, tapi memuat kebenaran, yaitu karena hidup ini berharga. Seseorang yang mengerti bahwa hidup ini berharga pasti akan hidup tidak bercacat celah, sehingga kematian merupakan jalan untuk mengakhiri semua penderitaan di bumi dan memulai kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau seseorang tidak membuat hidupnya berharga, pasti dia takut mati. Namun karena hidup ini serba tidak menentu atau tidak pasti, maka jangan menunggu ada perang, bencana, huru-hara, atau masalah baru untuk mencari Tuhan. Jadikan hidup ini berharga dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan.
Hidup ini harus diakhiri dengan kematian agar dapat memulai sebuah kehidupan yang indah. Kita tidak boleh setengah-setengah ikut Tuhan. Tetapi ini tidak membuat kita menjadi kurang pergaulan atau menjadi aneh. Sebab kita tetap bisa merasakan hidup yang indah di dalam Tuhan. Kalau kita datang ke rumah sahabat dan dihidangkan air, maka kita akan meminumnya tanpa ragu-ragu. Dan kalau kita ditanya, yakinkah bahwa air ini yang diminum kita ini tidak mencelakai? Maka kita akan menjawab, oh iya, bukan hanya yakin, tapi saya tahu. Saya sudah mengenal sahabat saya ini lebih dari 20 tahun. Ia tidak mungkin meracuni saya. Memang sejujurnya manusia masih bisa berkhianat. Namun Tuhan tidak pernah berkhianat. Jadi kita tidak boleh hanya yakin akan dijemput Tuhan, tapi kita harus benar-benar tahu. Maka keselamatan itu tidak boleh hanya menjadi sebuah keyakinan, melainkan pengalaman hidup konkret di mana seseorang mengisi hari-harinya untuk Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, milikilah pengalaman yang nyata dengan Tuhan, sehingga kita tidak ragu-ragu bahwa kelak kita pasti dijemput oleh-Nya. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk memastikan keselamatan itu ada bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.